Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan belajar menggunakan Google Docs tahap 10. Saat ini kita akan membahas tentang heading dan daftar isi, karena dua hal ini saling berhubungan antara heading dan daftar isi. Dan mungkin saya sudah membuat contoh seperti ini. Kita akan membuat dokumen mungkin seperti laporan, skripsi, ataupun yang lain, dan terdiri dari 2 bab dasar dan 1 bab. Di sini ada 3 subbab, ada latar belakang, rumusan masalah, manfaat, dan di sini yang kedua adalah pengertian server, contohnya pengertian Linux dan pengertian virtualisasi. Dan pertama kita buat dulu halamannya, misalnya bab 1. Oke, bab 1 seperti ini. Kita bold, kita ganti ukurannya jadi 14, kita di tengah seperti ini. Dan ini adalah standar kita pakai konsepan seperti ini untuk heading 1. Oke, saya kasih keterangan di sini adalah heading 1 dan di bagian sini adalah heading 2. Nah, seperti ini. Kemudian kita membuat halaman latar belakang. Oke, kita di sebelah kiri. Oke, kita sudah buat ini. Kemudian kita saya tekan Ctrl Enter. Dan ini bukan halaman, ini halaman kedua ya. Jadi kita langsung lanjut halaman kedua, bab 2 seperti ini. Kita ketik dulu. Oke, seperti ini. Dan kita ubah di sini, kita blok dulu. Kita ubah jadi heading 1. Caranya kita klik format, kemudian kita paragraph style, kemudian di sini kita heading 1 dan kita pilih update terlebih dahulu. Nah, kenapa kita update? Karena format ini dengan kondisi bold, ukuran 14 dan fontnya adalah Arial, dan dia menjadi formatnya dari heading 1. Nah, contoh posisi dia tidak di tengah, misalnya tidak di bold, misalnya kayak gitu, ukuran 10. Nah, kalau misalnya kita ubah jadi heading 1, maka dia akan berubah otomatis seperti format yang di atas. Nah, kalau misalnya udah di-update, berarti yang berikutnya tinggal kita apply. Nah, dia langsung berubah otomatis, dia bold, posisi di tengah, ukuran 14 dan fontnya adalah Arial. Jadi seperti ini. Dan di sini ada keterangan di sini heading 1 di bab 1 dan di bab 2 seperti itu. Kemudian untuk yang berikutnya adalah rumusan masalah, latar belakang. Kita blok dulu, kemudian kita jadikan dia heading 2 dengan ukuran fontnya adalah 12. Nah, seperti ini. Posisi di sebelah kiri. Oke, kita klik format, paragraph style, di sini heading 2, kita update terlebih dahulu. Oke, kita update dan di sini udah jadi heading 2. Kita blok untuk rumusan masalah dan kita bisa klik di sini juga untuk lebih cepatnya. Kita klik apply heading 2. Nah, ini juga kita apply heading 2. Oke, jadi heading 2 posisinya seperti ini. Oke, yang berikutnya adalah untuk bab 2, karena kita belum selesai ya. Kita blok semuanya seperti ini, kemudian kita klik di sini dan kita pilih heading 2 dan kita apply heading 2. Nah, dia berurutan seperti ini. Jadi kita kalau misalnya hilang bisa klik di sini. Misalnya kita klik latar belakang, maka dia langsung di bagian latar belakang, rumusan masalah dan manfaat. Oke. Kemudian kita akan menambahkan untuk daftar isinya. Jadi kita buat headingnya dulu, baru dibuat daftar isinya. Jadi kita tekan Ctrl Enter.
dan halaman bab 1 ada di halaman 2. Oke, kita tambahkan di footernya dulu. Dan di sini kita klik option dan page number. Oke, di footer. Dan kita posisikan di tengah misalnya. Nah, ini bab 1 ada di halaman 2. Oke, di halaman 1 berarti daftar isi. Kita bisa insert, kemudian kita pack elemen. Di sini table of content. Di sini kita milih daftar isi bentuknya seperti apa. Kita milih yang ini. Nah, langsung hasilnya seperti ini tampilannya. Dan di sini latar belakang halaman 2, bab 2 halaman 3. Kita buktikan dulu. Oke, ini bab 2, ini halaman 3. Nah, oke, misalnya kita sudah nyusun bagian subbab seperti ini. Terus kita masukkan sebuah dokumen atau sebuah teks. Saya beri contoh dari sini. Saya copy, masukkan di latar belakang, enter ya. Terus kita paste seperti ini. Nah, ini banyak sekali misalnya gitu. Misalnya kita dihapus aja, kita tab misalnya di paragraf-paragrafnya. Nah, kita hapus seperti ini. Oke, kita hapus. Ini tinggal disesuaikan saja. Oke, sudah. Nah, misalnya di sini kita melihat rumusan masalah ada di halaman ketiga. Berubah ya, di halaman ketiga, dan di sini keterangannya rumusan masalah di halaman kedua. Nah, bagaimana mengatasi hal ini? Kita bisa klik ya di rumusan masalahnya atau di daftar isinya. Kita klik tombol update table of content, kita refresh, dan rumusan masalah ada di halaman 3, manfaat halaman 3, bab 2 halaman 4. Kita coba cek. Ini halaman 2, bab 2 ada di halaman 4. Jadi begitu cara kita menggunakan heading dan daftar isi otomatis. Jadi teman-teman kalau misalnya latar belakang bertambah, dokumennya sampai bawah, misalnya rumusan masalah bertambah, jadi tidak perlu mengubah secara manual untuk daftar isinya. Jadi tinggal diklik nanti pilih update table of content, maka bisa berubah sendiri halamannya. Jadi kita nggak usah ngecek ini halaman berapa, seperti itu. Dan ketika kita coba download dengan versi PDF, di sini kita download versi PDF seperti ini. Oke, kita buka. Dan ini bisa ngelink atau dia mengarahkan langsung ke halaman yang dituju. Contoh misalnya saya klik bab 2. Nah, dia langsung menuju bab 2. Jadi seperti itu. Misalnya saya masuk daftar isi lagi, saya pengen masuk di rumusan masalah misalnya. Saya klik di rumusan masalah, maka dia akan langsung mengarahkan ke rumusan masalah. Oke, seperti itu cara kita menggunakan heading dan daftar isi di Google Docs. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat.